Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan, Tuhan Maha Besar, Tuhan dari segala Tuhan-Tuhan kecil. Dan kita panjatkan doa kepada Rasulullah SAW yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman sampai sekarang saat ini. Nah, materi dari kelompok kami yang akan dibawakan berjudul Tiga Politik Islam menurut Ibnu Khaldun, yang materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Dharma. Kepada Saudari Dharma dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, biografi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi pada awal Ramadan 732 Hijriah. Nama lengkapnya ialah Abdurrahman Ibnu Khaldun. Abdurrahman ialah nama kecilnya dan Abu Saib ialah nama panggilan dari keluarganya. Sedangkan Walidi adalah gelar yang diberikan kepada sewaktu dia menjabat sebagai kadli di Mesir. Nenek moyangnya berasal dari Hadramaut yang kemudian berimigrasi ke Spanyol pada abad ke-8 setelah semenanjung itu dikuasai Arab Muslim. Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan sosiologi, ekonomi, politik. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Saudari Dharma tentang sedikit gambaran tentang biografi Ibnu Khaldun. Nah, selanjutnya tentang konsep beretika itu sendiri, etika politik itu sendiri, yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, teori etika politik Islam menurut Ibnu Khaldun, yaitu memakai alat instrumen yang bernama sabiah, yang dimana sabiah sendiri dalam bahasa dia itu bersifat mengikat atau sesama suku atau dalam lingkup kekeluargaan. Nah, sedangkan secara istilah sabiah itu adalah suatu golongan yang memiliki tujuan. Nah, di sini Ibnu Khaldun membagi dua teori sabiah, ada positif dan negatif. Yang dimana positifnya ketika sabiah itu berada dalam lingkup kekeluargaan. Nah, sedangkan negatifnya ketika sabiah ini sudah mencapai titik di mana dia melakukan fanatik buta. Nah, fanatik buta itu yang dimaksud mengikuti seseorang tanpa dia tidak tahu asal-usulnya, asal ikutlah istilahnya, bahasa kasarnya kan. Nah, di sini juga Ibnu Khaldun memberikan konsep bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, yang dimana pada zaman itu kaum Quraisy sedang ingin mengadakan pemilihan pemimpin. Nah, terus saat itu bingung kan orang-orang segala macam ingin bagaimana. Terus Ibnu Khaldun menawarkan tentang bagaimana caranya kita memilih pemimpin itu yang dari asalnya memiliki golongan yang kuat. Nah, golongan yang dimaksud itu golongan Quraisy, yang dimana pada zaman itu suku Quraisy sangat besar. Nah, kenapa alasannya Ibnu Khaldun memilih pemimpin itu dari suku Quraisy? Agar dalam lingkungan tersebut menimbulkan keamanan serta ketentraman dalam teritorialnya. Nah, selanjutnya apa yang melatar belakangi munculnya sabiah? Yang melatar belakangi munculnya sabiah karena adanya respect satu sama lain, sehingga menimbulkan kayak rasa ingin bersatu dan sebagainya. Nah, yang kedua, yang kedua, nah selanjutnya timbul pertanyaan, seberapa pentingkah sabiah tersebut? Kalau menurut saya pribadi itu sangat penting, karena kita bisa menganalogikan seperti
kita memegang gelas atau botol, ketika tidak adanya kerjasama di antara kelima jari ini, pasti botol itu runtuh. Nah, dan begitu juga dengan negara. Kalau kita tidak sama-sama bekerja sama untuk membangun, menyukseskan segala hal yang baik-baik untuk negara kita itu akan runtuh, akan mudah dijajah lagi karena adanya perpecahan. Itulah mengapa saya mengatakan asabiyah itu sangat penting dalam bernegara ataupun dalam memilih pemimpin. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh saudara Nopi. Dipersilakan kepada saudari Nopi untuk memaparkan materinya. Baik, selanjutnya itu etika politik dalam pandangan Ibnu Khaldun. Etika politik dalam pandangan Ibnu Khaldun adalah menyangkut kedaulatan suatu negara, di mana kedaulatan yang hakiki hanya dapat dicapai apabila negara tersebut dalam pembangunannya menjunjung tinggi aspek moralitas seperti keadilan dan kejujuran, yang dalam hal ini lahir nilai-nilai ajaran-ajaran etis Tuhan yang berkembang dalam negara tersebut. Lebih dalam, Ibnu Khaldun menjelaskan, akhlak dan moralitas tersebut haruslah dimiliki oleh semua pihak dalam negara, tidak hanya oleh pemimpin namun juga masyarakat, karena kedua pihak ialah sama pentingnya dan sangat berhubungan erat. Menurutnya, sifat-sifat baik dan berakhlak adalah alasan seseorang secara alamiah dapat diterima dan terpilih menjadi pemimpin suatu masyarakat. Corak pemikiran etika politik Ibnu Khaldun berlandaskan agama Islam, di mana Islam dijadikan acuan dalam menulis setiap buah pemikirannya. Menurutnya, Islam sangatlah sempurna dalam syariatnya, di mana segala bentuk akhlak dalam ajaran-ajaran Islam, entah itu yang bersifat ketuhanan ataupun yang berbasis kemasyarakatan, bahkan terhadap hewan dan lingkungan, ialah bertujuan kebaikan bagi manusia itu sendiri. Dengan melaksanakan nilai-nilai akhlak, maka secara tidak langsung manusia ikut menjaga jiwa, agama, keturunan, akal, dan harta. Inti pemikiran etika politik Ibnu Khaldun merupakan upaya menciptakan tatanan negara yang bernuansa religius yang menjamin kemaslahatan umat manusia. Manakala manusia berada pada kehidupan sosial yang demikian global, maka manusia perlu mendasarkan tindakannya pada logika realistis dan religius, bukan emosional. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi yang dipaparkan oleh kelompok kami. Ketika ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, kalaupun ada yang mau dikoreksi, bisa berkomentar di bawah kolom ini. Kalau bisa subscribe juga. Nah, itulah tadi sedikit gambaran tentang teori etika politik Islam menurut Ibnu Khaldun. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.